Izin stage ya. Ini jujur memasuki politik 2024 tuh memang paling sering tuh yang digoreng tuh adalah isu-isu agama, terutama agama Islam. Malu sih ya gue sebagai umat Islam gitu ya, malu lah ngeliatnya kayak ngapain sih? Kepada Abraham untuk menyembelih putranya yaitu Ishak. Ada seorang anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat yang keberatan dengan peredaran film ini karena menurutnya film ini tidak senafas dengan versi Islam tentang Izin stage ya. Ini jujur memasuki politik 2024 tuh memang paling sering tuh yang digoreng tuh adalah isu-isu agama, terutama agama Islam. Malu sih ya gue sebagai umat Islam gitu ya, malu lah ngeliatnya kayak ngapain sih? Kayaknya tuh mereka tuh ingin menunjukkan bahwa heroik gitu loh, gue ini ngebela agama Islam. Padahal ya nggak kayak gitu, malah nambah udah bikin gereja nih masih susah, dipersulit. Sekarang kayak ini cuma soal film, entertainment aja kayak gitu. Tanpa harus dibuat film aja, kita kan juga tahu ya bahwa ceritanya itu memang mirip, tapi ya beda. Tapi ya kita tuh meyakini apa yang kita yakini aja, dan saling menghormati apa yang diyakini masing-masing gitu. Jadi ya harusnya nggak masalah. Ini suami tuh punya dan baca Alkitab, tapi nggak membuat kita tuh berpaling dari agama Islam gitu. Karena apa? Karena untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi yuk kita saling toleransi dan saling menghargai. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai film His Only Son lagi. Dan kali ini saya bagikan kepada kita sebuah jawaban cerdas daripada Dr. Bambang Nursena. Ya, ini dia tanggapin soal pernyataan daripada anggota DPR yang mengecam peredaran film His Only Son di bioskop dan platform media sosial gitu ya. Jadi dibatasi atau di take down gitu ya. Walaupun sampai pada saat ini masih belum. Tetapi teman-teman sekalian, narasi yang dibangunnya itu sudah meresahkan masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang Kristen tentu merasa dirugikan dengan apa yang dilakukannya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita langsung saja dengarkan apa pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Bambang Nursena berikut. tentang kontroversi film yang berjudul His Only Son. Film ini menceritakan tentang ujian iman kepada Abraham untuk menyembelih putranya yaitu Ishak. Ada seorang anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat yang keberatan dengan peredaran film ini karena menurutnya film ini tidak senafas dengan versi Islam tentang pengorbanan putra Nabi Ibrahim. Bagaimana tanggapan kita? Saudara-saudara, dari sudut pandang hukum, sebenarnya Indonesia itu adalah bukan negara Islam, bukan negara agama, bukan negara teokrasi. Karena itu sebetulnya tidak boleh membawa satu pandangan keagamaan dan memaksakannya ke ruang-ruang publik. Kita harus membedakan antara mana forum eksternum dan mana forum internum. Setiap warga negara berhak untuk mengekspresikan keyakinannya, apalagi hanya berhak untuk mendapatkan tontonan yang sesuai dengan agamanya. Maka sebetulnya statement dari anggota dewan yang menuntut agar film ini ditarik dari peredaran itu sesungguhnya merupakan tuntutan yang bodoh dari sudut pandang hidup kebangsaan kita yang bernafaskan Bhinneka Tunggal Ika dan dasarnya adalah Pancasila, yang jelas bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler. Bukan negara agama artinya Indonesia tidak didasarkan atas satu agama tertentu seperti sistem teokrasi. Bukan negara sekuler artinya dalam penyelenggaraan negara kita tidak boleh mendepak sama sekali asas-asas spiritualitas yang bersifat multi agama,
multi keyakinan untuk menyelenggarakan Indonesia yang adalah sangat majmuk ini. Itu pertama dari sudut pandang hukum. Karena itu, dalam konteks demokrasi, tuntutan yang semacam ini membahayakan kehidupan demokrasi. Yang kedua adalah mengenai statement bahwa anggota Dewan ini mengatakan kalau versi film ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mungkin dia kurang belajar agama Islam sendiri. Karena dalam Islam tidak ada versi tunggal tentang siapa putra Ibrahim yang dikorbankan. Al-Quran sendiri tidak menyebutkan nama anak yang dikorbankan itu. Di dalam Al-Quran hanya dikatakan fabasyarnahu bigulamin halim. Sesungguhnya Tuhan telah menggembirakan dengan Ibrahim seorang anak yang amat sabar. Dan anak yang amat sabar ini tidak disebutkan namanya. Tentu sebagai seorang non-muslim saya tidak boleh terlalu jauh mencampuri tafsir agama Islam. Yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam Islam sendiri ada berkembang dua versi. Ada hadis-hadis yang meriwayatkan Ishak, ada hadis-hadis lain yang meriwayatkan Ismail. Meskipun di Indonesia versi Ismail ini lebih populer dan lebih dianut banyak orang, tetapi tidak mengurangi fakta bahwa di Islam sendiri kontroversi tentang Ismail atau Ishak itu belum selesai. Nah, sementara itu pada pihak lain ada fakta yang harus diungkapkan bahwa putra Ibrahim yang nyaris dikorbankan Ishak itu bukan sekedar pandangan agama Kristen, tetapi pandangan sejarah lebih dari satu agama. Minimum bisa saya sampaikan yang pertama adalah agama Yahudi yang berdasarkan Taurat yang dibaca oleh saudara-saudara kita yang beragama Yahudi. Disebutkan dalam Sefer Bereshit 22 ayat 2 jelas di situ adalah Ishak. Naskah kuno manapun menyebut itu adalah Ishak. Misalnya, naskah yang paling kuno yang ditemukan di Gua Keempat yang dikenal dengan naskah-naskah Laut Mati atau The Dead Sea Scroll. Dalam tayangan saya beberapa minggu lalu sudah saya buktikan bahwa di situ terungkap bahwa yang nyaris dikorbankan adalah Ishak. Sampai naskah Masoretik yang menjadi standar dari naskah terlengkap dari abad 9 Masehi sampai abad ke-11 itu adalah Ishak. Ketika kekristenan mewarisi Taurat yang sama ini yang kita sebut dengan Perjanjian Lama, tentu Taurat dengan kitab nabi-nabi dan kitab-kitab suci yang lain, itu juga dikatakan Ishak. Ada satu komunitas keagamaan yang lebih tua lagi, yaitu orang-orang Samaritan atau orang-orang Samaria. Di sana juga mereka memiliki Torah Somron, Taurat Samaria. Di situ juga disebutkan Ishak. Artinya naskah Laut Mati dalam bahasa Ibrani, naskah Masoretik dalam bahasa Ibrani. Naskah Laut Mati berasal dari abad kedua sebelum Masehi. Naskah Masoretik berasal dari abad 10 setelah Masehi. Dan naskah Samaria itu satu komunitas keagamaan yang lebih tua lagi, meskipun naskahnya tentu tidak setua komunitas yang kita kenal, itu juga disebutkan Ishak. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 dikatakan Khahna et binecha et yehideka aser akhabta et yitsak wilehleka el eret hamurya. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yaitu Ishak, dan bawalah dia ke tanah Muria. Satu-satunya perbedaan hanyalah pada kata-kata wilehleka el eret hamurya. Pada naskah Taurat Samaria dibaca wilehleka el eret hamuri, dan muri ini diartikan dengan gerisim, berbeda dengan versi Yahudi. Oke, yaitu Yerusalem. Tapi tentang nama Ishak, naskah tua Ibrani manapun juga itu adalah sama. Dan teman-teman sekalian, tentu hal ini juga menambah wawasan kita ya soal tentang siapa yang dipersembahkan oleh Abraham. Teman-teman sekalian, Alkitab terang benderang menerangkan itu di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2. Nama Ishak juga pun disebutkan dengan terang benderang di sana. Tapi mereka pelintir. Mereka mengatakan bahwa Ismail. Dan kalau kita kembali kepada para ulama, mereka punya dua versi loh. Artinya ada yang sepakat bahwa itu adalah Ishak, ada juga tidak sepakat
Mereka menganggap bahwa itu adalah Ismail yang dipersembahkan. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari agama mereka saja sudah punya perbedaan, ya, perbedaan pendapat. Nah, apalagi mau mengganggu tentang kitab yang jauh sebelum mereka ada, itu sudah menyebutkan nama Ishak. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya kutip apa yang disampaikan oleh Pak Abu Janda. Kalau ya Pak Aceh ini tidak senang dengan film itu, skip saja. Di-skip saja, Pak. Nggak usah ditonton, nggak usah dilihat. Dan sampaikan kepada keluarga Anda dan juga kepada umat Islam seluruh Indonesia supaya mereka jangan menontonnya. Itu saja repot, ya kan? Baik, teman-teman sekalian, sekian ya video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.